pernah pernah makan sambal paling pedes itu level berapa? Ya, mungkin 60-70 kali ya. 60-70 paling pedas. Itu cabai langsung, maksudnya bener-bener yang cabai diulek atau udah jadi? Cabai diulek. Wah gila sih. Aku juga pecinta pedes, cuma kalau sampai 67 cabai tuh kayak ibuku sih yang marah-marah. Cabai mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Kembali lagi barengan sama aku Nur Lasari di konten program On Cam Every Night kali ini. Nah, kali ini aku bakal ngobrol bareng sama seorang konten kreator yang konten-kontennya tuh soal mukbang. Mukbangnya itu bukan mukbang yang makan-makan biasa, tapi mukbangnya itu makan makanan yang langka dan menurut aku kayak nggak biasa gitu. Nah, siapa sih orangnya gitu? Langsung aja kita sapa. Di sini ada Kak Agus Kusmana Putra. Halo Kak Agus. Oh, Gimana kabarnya Kak? Baik? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang posisi lagi di mana Kak? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Iya, rumahnya di mana? Di Jawa Barat atau di Bandung? Rumah di Banten. Oh, di Maksudnya Banten. Banten ya. Oh ya, aku pikir Kak Agus ini Iya, betul. orang ini apa namanya Bogor, Bandung gitu. Karena kan aku lihat konten-kontennya tuh berbau-bau Sunda gitu. Emang asli Sunda ya? Asli Sunda, memang keturunan itu kalau orang tua bapak dari Bandung. Cuma Oh, Banten itu ya memang Sunda juga gitu. oh gitu. Tapi sekarang tinggalnya di Banten gitu ya? Banten, Kabupaten Lebak tepatnya. Oh, oke oke oke. Kak Agus ini kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain? Lagi fokus bikin konten-konten video aja sih, buat di-share kepada teman-teman ya. Lagi fokus bikin konten aja sebenarnya. Oke 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 deh. Boleh nggak sih Kak diceritain gimana sih awal mulanya Kak Agus bisa terjun menjadi seorang konten kreator gitu, konten kreator mukbang ya? Iya, betul. Sebenarnya kalau misalnya diceritain dari awal memang ditarik panjang banget. Prosesnya jauh banget kan ya. Karena memang jadi konten kreator ini bukan salah satu cita-cita awalnya. Gitu kan? Kebetulan Iya. gitu ya? Jadi iya, awalnya berawal dari ngobrol sama temen iseng tahun 2013. Temen itu ngobrol, Gus katanya, temen gue main game aja dibayar loh gitu kan. Kok bisa? Tahu dari YouTube gitu ya. Kan gitu. Ya udah coba searching, belajar ternyata benar. Dan di situ keluarlah YouTuber terkenal sekarang kan ya, YouTuber nomor di Indonesia. Jadi makanya penasaran, terus belajar, ulik semua. Ya jadilah sekarang konten kreator. Waduh, itu berarti mulai sejak kapan tuh Kak Agus belajar buat jadi konten kreator, memulai untuk jadi konten kreator? Sebenarnya bikin akun itu 2013, cuma konsisten di tahun 2020 akhir. Berarti belum lama banget lah ya, 2 tahun belakangan ini ya? Iya, betul. Sebenarnya sih konten-kontennya itu sebenarnya tadinya ngacak. Pengalaman saya kan, gimana caranya dapat uang nggak kerja di orang kan? Jadi makanya berpikiran, oh bener nih peluang bagus untuk jadi konten kreator kan. 2 tahun kemarin saya fokus, saya konsisten bikin konten, ya alhamdulillah gitu. Sekarang ketemu hasilnya gitu. Berarti mulainya benar-benar dari 2020 ya untuk mulai untuk bikin kontennya itu? Iya, bikin konten secara konsisten ya, itu 2020 akhir. Konten apa tuh yang pertama kali Kak Agus buat? Kalau dulu banget, awam banget sama konten kreator, ngacak awalnya. Musik, terus vlogger, dikarenakan saya pikir saya bukan siapa-siapa nih, bukan artis, ataupun bukan public figure. Jadi saya pikir gimana caranya ngebuat orang itu suka, penasaran, lihat video itu, ikut dalam video itu gitu.
Jadi saya punya pemikiran, kreativitas saya main, karena memang dari kecil tuh dari SD saya suka banget rujak kan, dari SD itu suka rujak. Wah, saya pikir ini ada bakat terpendam nih, ada bakat, ya iya dong, ada bakat yang saya tidak tahu untuk explore, gitu kan. Jadi makanya saya pikir, oh sudahlah, saya bikin rujak tuh di tahun 2020 akhir itulah saya bikin rujak dan alhamdulillah banyak teman-teman yang suka, apalagi kaum hawa. Gitu. Oke. Buah-buahnya pun yang seperti tadi Mbak bilang kan, di itu masih daerah perkampungan, jadi masih banyak perkebunan dulu, perkebunan besar. Jadi buah-buah langka itu masih ada gitu. Oh gitu jadi ya. Seperti ya. Jadi awal saya booming di konten buah kupa atau gowok. Iya, aku juga nonton tuh. Ya, buah kupa, gowok, gandaria, dan lain-lain masih banyak banget buah-buah langka di sini sebenarnya. Oke. Tapi itu sebenarnya buah-buahan bisa dimakan mentah kayak gitu atau itu tuh buah-buahan yang buat dimasak kayak buat apa lalapan gitu? Kalau memang buah-buahan itu sih, kalau di daerah sini ya, kalau di daerah saya khususnya buah-buahan itu dirujak seperti itu aja mentah gitu. Nah, di beberapa wilayah buah gandaria itu dibuat untuk sambal. Oh sambal, ya. Terus? Nah, gitu kan. Jadi makanya saya pikir di daerah saya aja nih yang langka dibuat rujak seperti ini jarang banget kan di daerah lain, apalagi di kota-kota besar itu. Explore daerah saya dengan buah-buahan langkanya, memperkenalkan ini buah-buahan daerah yang pada zaman dulu itu banyak diminati sama orang yang sekarang sudah langka banget. Saya ingatkan kembali teman-teman yang lawas kelahiran tahun 90-an, ini kita masih punya ini. Aku tahun 90-an juga tapi nggak tahu itu buah apa. Aku cuma tahu namanya aja gandaria, cuma aku nggak tahu kayak oh ternyata kayak gitu bentuknya gitu. Baru tahu pas nontonin konten-kontennya Kak Agus ini. Gitu. Padahal itu buah-buahan enak, menurut saya enak sih. Tapi agak asem gitu kan rasanya atau manis? Bukan agak asem, tapi asem memang. Asem. Berarti nggak perlu asem lah ya, nggak perlu beli asem ke warung gitu ya, tinggal petik aja dari pohon gitu. Untuk rujak itu ada beberapa varian sambal yang harus kita ketahui. Mungkin para mukbangker rujak ini biasa sambalnya sama aja mungkin ya, entah nggak tahu juga saya triknya seperti apa. Kalau rujak itu tergantung buahnya. Nah, kalau bikin sambalnya itu beda lagi. Gitu. Oh gitu. Jadi misal apa? Rujak buah gitu, sambalnya sambal apa? Contoh rujak buah. Contoh misalkan yang asem nih ya. Contoh gandaria yang sama gandaria yang asem banget. Itu sambalnya itu nggak usah pakai asem lagi gitu. Kan ada asem Jawa tuh atau enggak cuka tuh. Nah itu dikesampingkan karena memang banget. Beda halnya dengan rujak nanas. Rujak nanas itu yang manis, madu itu pakai asam Jawa lagi ataupun bisa pakai cuka lagi supaya ada kadar asamnya gitu. Oh gitu. Berarti itu resepnya buat sendiri atau emang Kak Agus nyari gitu, searching gitu? Enggak, memang buat sendiri. Oh, berarti emang resep ala Kak Agus gitu ya. Resep rahasianya. Tapi kalau resep rahasia berarti kalau dibocorin udah nggak jadi rahasia lagi dong. Nggak apa-apa sih, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang bikin rujak aja kan searching tuh mereka kan. Bumbu ini A, lebih bumbu rujak B. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya saya, nggak apa-apa saya bocorin aja. Oke. Berarti kalau misalkan cari buah-buahan kayak gitu tuh gampang gitu ya di sana ditemuinnya. Ada di sekitar lingkungan dari Kak Agus ya, berarti nggak susah-susah lah ya nyarinya. Antara gampang dan nggak gampang. Buah-buahan itu musim-musiman. Apalagi
buah-buahan langka seperti itu mahal, kadang ada mahal. Saya juga nggak beli, nggak ngambil langsung dari pohon, tapi beli. Oh, aku pikir ketika Kak Agus bikin video tuh nyari-nyari dulu gitu ke hutan-hutan gitu. Jadi nyari ngambil dari pohonnya. Ternyata beli Iya. ya. Nah, salah satu keuntungan konten kreator itu di situ sebenarnya. Jadi di sini ada penjual buah nih, langka banget. Yaitu susah masarinya kan. Ya. Kadang-kadang, Kang Agus, ini saya punya buah nih 1 kilo gandaria, dimakan tapi bikinin video ya. Oke. Itu salah satu keuntungan konten kreator sebenarnya. Terus dapat gratis gitu ya. Saya buatin, Bu. Iya beneran. Iya. Oh Aturan iya. harga buah gandaria itu melambung tinggi bisa sampai 120.000 sekilo. Wow. Mahal juga ya. Tapi bisa dibuat kreasi yang lain juga kan, Kak? Nggak hanya rujak kan, kayak bisa dibuat kayak lalapan mungkin atau yang lainnya gitu. Bisa. Ada. Mangga muda itu bisa pakai lalapan kalau di sini. Ya. Aku juga sering sih kalau mangga muda kayak gitu. Terus kayak buah kupa. Buah kupa itu apa sih sebenarnya? Aku baru tahu sih. Kupa itu kalau di sini kupa, tapi kalau bahasa lain biasanya gowok kalau nggak salah. Gowok. Itu juga rasanya Jadi asam gitu. rasa buahnya itu campur-campur. Tapi lebih ke asam atau ada manis-manisnya gitu. Rasa buahnya campur-campur itu ada asamnya, ada manis-manisnya, pokoknya seger banget. Seger. Tapi aku tuh ngeliat kayak Nano-nano pokoknya. kayak enak, tapi kok agak-agak gimana gitu. Biasanya kan direbus dulu biar agak empuk gitu apa gimana. Kan itu langsung dimakan gitu loh sama Kak Agus kayak wow. Bahkan ada yang aku lihat juga tuh kayak makan kaktus ya, pohon kaktus atau apa tuh. Aku baru Ya, lihat. betul. Heeh. Itu wow, dapat inspirasi dari Kaktus mana kok bisa makan? itu dari mamah ya, dari ibu. Sebenarnya mamah itu lihat video di salah satu aplikasi, dia nanya, kata mama nih, Gus, ini kok orang makan ini enak nggak ya? Boleh deh dicoba deh, gitu kan? Kita cobain dulu nih, enak apa enggak? Ternyata 1 kali gigitan enak, 2 kali gigitan enak, sampai habis 2 berbau enak gitu kan? Jadi wah nggak enak nih gitu. Jadi makanya konten-konten yang lain yang ekstrim-ekstrim seperti itu saya kesampingkan. Jadi nggak pernah saya buat lagi. Berarti kalau Kak Agus mau bikin video itu belum pernah dicoba sebelumnya, benar-benar baru nyoba tuh waktu bikin video itu apa gimana? Iya, nyoba pas bikin video biar teman-teman itu tahu gitu. Ini rasanya enak apa nggak enak kan gitu. Sebenarnya video di pelapon-pelapon kayak yang lain itu cuplikan, ya kan? Video fullnya itu ada. Saya bilang itu ini nggak enak. Kalau rasa pahit, ini pahit gitu. Gitu saya bilang di YouTube video. Kalau misalnya ini pedas banget gitu. Saya nggak suka pedas, bilang saya nggak suka pedas gitu. Tapi Gitu. selama makan kayak gitu tuh Kak Agus nggak takut ada gangguan pencernaan atau apa gitu? Karena kan kita nggak tahu ya kandungan yang ada di dalam itu tuh baik apa enggak gitu buat pencernaan kita. Ya sebenarnya memang ada rasa takut untuk jangka panjangnya. Tetapi untuk masalah rujak yang asem-asem, mungkin dikarenakan saya hobi dari kecil makan rujak, ini si lambung ini terlatih gitu. Kayak apa nih? Kayak udah kenal dari lahir gitu. Dari kecil. Jadi lambung itu bisa tahu nih kalau rasanya ini harus cukup nih, udah makan rujaknya porsinya segini aja nih, jangan lanjut, stop gitu kan. Kalau misalnya masih mau nih, oh lambungnya masih kuat nih, dia mau nih terusin makan rujak, berarti terus gitu, durasinya bisa panjang gitu. Gitu. Wah, tapi pernah makan sambal paling pedes itu level berapa? Level
Ya, mungkin 60-70 kali ya, 60-70 paling pedas. Itu cabai langsung, maksudnya bener-bener yang cabai diulek atau udah jadi kayak bon cabai gitu misalnya? Cabai diulek. Kalau misalkan itu pedasnya beda biasanya. Untuk rujak itu beda, rasanya itu beda. Tapi kalau misalnya untuk rujak itu cabai asli langsung, real cabai murni kita ulek. Nah itu baru wow banget, sensasinya berkeringat dan asam-asam gimana gitu kan. Wah gila sih. Aku juga pecinta pedas, cuma kalau sampai 67 cabai tuh kayak ibuku sih yang marah-marah. Cabai mahal. Buat dimakan doang. Kita banyak orang selalu bilang, Kang Agus, kok nggak seperti yang Mbak tadi tanya, nggak takut kesehatan jangka panjangnya atau pencernaannya terganggu. Sebenarnya konten kreator mukbang itu enak cuma dilihat dari kamera sebenarnya. Nah, kita itu sebagai konten kreator harus punya trik untuk diri kita pribadi. Gimana caranya bisa ngejaga kesehatan, jangka panjang nggak terlalu mempunyai efek yang lain kan kepada tubuh, pada pencernaan kita. Ya, salah satu tips dari saya itu setiap saya bikin video, saya bilang ke teman-teman yang lain, jangan terlalu diporsir. Makan rujak itu saatnya stop ya stop gitu. Jangan mau terlihat orang lain, wah hebat banget nih makan rujak asem sekian sampai habis. Saya nggak pernah kayak gitu. Di video-video saya di YouTube, saya bilang, saya sudahi, saya cukupi makan rujak. Saya sudahi, saya cukupi makan rujak. Gitu. Berarti tetap diatur ya porsinya, jadi nggak sembarangan kayak, wah makan mukbang, makan sebanyak-banyaknya gitu, nggak ya? Tetap diatur sesuai dengan kondisi. Iya. Juga, oke. Tapi selama ini pernah nggak Kak sampai kayak masuk rumah sakit, nauzubillah ya jangan sampai, tapi pernah nggak sampai kayak mengalami penyakit yang diakibatkan karena makan makanan pedas itu tadi? Alhamdulillah dari awal makan rujak, dari kecil sampai sekarang belum pernah. Belum pernah. Tapi berarti sebelum, aku tahu tuh kayaknya sebelum bikin konten tuh Kak Agus pasti makan nasi dulu gitu ya? Membiasakan untuk makan nasi dulu ya? Betul banget. Iya, berarti. Sejam sebelum makan rujak, diwajibkan makan berat, nasi lah contohnya. Kalau kita nasi, baru makan rujak, udah sih, cuma itu aja tipsnya. Berarti aman ya selama ini ya. Soalnya kayak kemarin kan ada diberitain tuh kayak Irfan Hakim yang dia bikin challenge makan pedes tuh kalau tahu. Terus akhirnya dia masuk rumah sakit kan gara-gara makan pedes. Tapi emang bener, nggak semua orang tuh cocok gitu lambungnya kan buat makan pedes. Termasuk aku juga sih kayak, udah aku mentok di cabai level 15, udah nggak makan lagi. Di atas dari itu aku udah kayak bakal mabok. Gitu. Oke. Kalau Kak Agus sendiri waktu bikin ini tuh didukung tapi sama keluarga? Awal dulu bikin video itu dulu banget ya. Apalagi orang-orang sekitar sini bilang, itu si Agus ngapain sih? Sampai orang tua dulu bilang, main HP mulu. Sampai orang lain bilang, ngapain sih makan depan kamera? Sampai dulu ceritanya, awal jadi konten kreator tuh, pengen minta tolong itu ke orang, bro, pegangin kamera sih, gue mau makan nih, apaan sih gitu kan. Ya pokoknya awal dulu nggak didukung gitu, nggak ada orang yang melihat ataupun ngapain sih itu, orang nggak tahu, orang pada awam. Tapi lama kelamaan pas sudah ngasilin cuan, ngasilin rupiah, pundi-pundi uang, barulah di situ alhamdulillah orang tua langsung, ayo mau bikin konten apa, ayo mau makan apa gitu kan. Jadi ya karena memang sudah ada terlihat pundi-pundi uangnya baru didukung. Tapi Kak Agus sudah berkeluarga dong ya? Alhamdulillah sudah punya anak 2. Iya. Seru tuh kayaknya kalau bikin konten mukbang bareng anaknya gitu. Tapi kasihan sih kalau suruh makan rujak. Ya, pedas, asam, kasihan. Takutnya nggak kuat lambungnya. Berarti selama ini aman lah ya, alhamdulillah. Tapi terus sekarang kalau misalkan bikin konten gitu tetap perujak terus ya, nggak
nggak pengen kepikiran untuk bikin makanan tradisional apa gitu, asli dari Banten gitu misalnya. Apa gitu yang orang lain mungkin nggak kenal, apa sih makanan khas sana itu gitu? Ada. Kita itu kan bikin video itu jadi konten kreator itu harus terkonsep. Ya dong, kalau kita pengen maju harus konsisten, harus disiplin, harus terkonsep. Jadi mungkin kita habiskan dulu rujak, entah buahnya, habiskan dulu sambalnya, sudah habis semua tema tentang rujakan, ini sekarang sudah mulai masuk ke makanan Sunda, makanan berat Sunda, seperti lalap, seperti sambal, ikan asin, nasi liwet, misalkan kan seperti itu. Nah, nanti lama-kelamaan itu saya pengen memperkenalkan itulah, tadi seperti Mbak bilang, makanan khas Banten, makanan khas Kabupaten Lebak, makanan ringannya, makanan beratnya, lalap-lalapnya, ya pokoknya masih banyak, nanti tujuannya ke sana. Lebih jauh lagi, ditarik lebih jauh lagi, tujuannya pengen seperti YouTuber-YouTuber yang sudah besar, kuliner Sunda, restoran, rumah makan Sunda. Jadi saya pengen niatnya sambil ngebantu teman-teman yang usaha juga. Ya, nanti berkeliling gitu ya. Jadi orang-orang tahu nih makanannya apa aja gitu ya, kreasinya. Ya, Sunda memang nantinya sih jangka panjangnya nggak hanya khas Sunda. Kita cari referensi makanan yang untuk sekedar eksplor biar teman-teman tahu nih khas Sunda ini seperti ini, khas misalkan Padang ini seperti ini, misalkan Madura ini seperti ini, makanya nanti panjangnya pengennya seperti itu. Cuma tidak keluar dari apa ya, ciri khas saya sebagai orang Sunda. Berarti emang benar-benar mau ini dulu nih, emang eksplor dulu nih sebanyak-banyaknya tentang rujak-rujakan gitu ya, karena kan hobi banget makan rujak dari kecil, terus akhirnya dibawa sampai sekarang gitu ya Kak ya. Betul, seperti itu. Tapi memang sebelum memutuskan untuk jadi konten kreator, sebelumnya tuh aku sibuk ngapain sih? Ada kesibukan lain gitu nggak? Dulu sebelum jadi konten kreator, berat banget. Mungkin sekarang juga masih berat sih. Gitu kan. Enggak, belum stabil lah. Lulus kuliah tahun 2014, saya tuh punya gelar guru sebenarnya, SPD. Karena saya pikir laki yang punya 3 adik perempuan, dan saya sangat cinta sama orang tua, sama mama, sama bapak, saya pengen jadi anak yang berguna untuk mereka. Lulus kuliah, apapun pekerjaan saya ambil, jadi satpam, sambil kuliah, sambil jualan sayur di pasar, sayur pasar subuh, sambil kuliah, sambil jualan daging sapi, sambil nyupir, jadi sales, pokoknya banyak profesi yang dulu saya ambil, termasuk jadi satpam, security, dan bapak itu dulunya memang security, dan itu pengalaman-pengalaman yang saya ambil dari semua profesi yang saya pernah ambil, saya pernah kerja dulu, memutuskan saya untuk jadi content creator. Kenapa? Menurut saya, suatu saat saya bisa memberikan warisan email, warisan akun untuk anak masa depan. Gitu. Tapi terus sampai sekarang masih ada nggak kayak kerinduan gitu, kayak aku dari dulu pengen jadi guru nih, tapi kok jadinya kayak gini gitu, ada rasa kayak masih kangen atau pengen gitu nggak? Cita-cita awal sebenarnya bukan pengen jadi guru. Oh bukan. Sebenarnya cita-cita awal sebenarnya pengen jadi masuk polisi kan. Oh iya. Nah, kenapa kuliah di olahraga keguruan? Gelarnya kan SPD, cuma olahraga penjaskes. Nah, kalau di sini untuk ngolah fisik tadinya, ngolah fisik untuk mempersiapkan daftar ke polisi waktu itu. Dikarenakan terlena waktu itu jadi atlet basket, atlet tinju, walaupun nggak bagus banget kan. Pas daftar itu lewat 1 bulan gitu. Nah, di situ saya pikir
saya nggak jadi PNS, tapi saya harus punya penghasilan seperti PNS, gitu. Gitu sih kalau saya. Jadi makanya saya putuskan konten kreator. Insya Allah bisa jadi seperti. Gue pikir emang dari dulu pengen jadi guru gitu, akhirnya ngambil keguruan gitu kan, SPD gitu. Ternyata ada sisi lain ya yang pengen diraih sebetulnya di situ. Terus kalau misalkan selama ini bikin konten tuh biasanya Kak Agus sendirian atau ada timnya sendiri? Karena kita sebagai manusia punya rasa sakit hati, punya tujuan, punya tekad, punya keinginan. Dulu saya pernah minta tolong waktu sebelum saya bisa mendapatkan pundi-pundi uang, ditolak mentah-mentah sama teman-teman. Apaan sih gitu? Nggak dianggap sama sekali. Saya kerjakan semua itu sekarang sendiri. Editing video, rekam video, persiapkan tema, persiapan konsepnya, saya selalu semuanya lakukan sendiri, dan itu belajar otodidak. Ngedit sendiri, ngambil video sendiri. Itu Ya. lumayan cukup menguras waktu loh itu menurut aku. Kayak kita kadang mikir buat bikin konten apa ya, itu juga pasti butuh waktu berhari-hari gitu kan untuk menarik apa ya yang orang tuh bakal tertarik gitu buat nonton kita gitu kan. Tahu banget sih struggle-nya buat jadi konten kreator tuh gimana. Ya, betul. Dulu dikira waktu sebelum jadi konten kreator, wah enak banget nih, bikin konten makan dapat uang, bikin video dapat uang. Nah, kalau sudah jadi konten kreator, ya itu tema kita pikirin, konsep kita pikirin, besok kita mau ngapain ini, video ngapain nih, terus pasar kita apa sih nih, gitu kan? Yang lihat ini siapa aja nih, kita harus tahu semua ternyata. Ya dong. Jadi makanya harus menguras benar-benar pemikiran kita kuras banget untuk mikir itu gitu. Itu di judul-judul YouTube-nya Kak Agus tuh kan pakai bahasa Inggris ya. Sebenarnya tujuannya ada ke orang luar negeri kah atau gimana? Gini loh. Saya putra daerah yang cinta daerah saya, Kabupaten Lebak, dan ini khususnya udang ciri khas Baduy, dan saya cinta Indonesia. Nah, saya pengen orang-orang luar itu tahu, nih di Kabupaten Lebak nih ada ini, ada buah ini, di Indonesia ini kita punya buah ciri khas Indonesia seperti ini, yang di luar negeri itu nggak ada, jarang mungkin. Dan saya juga nggak tahu itu ada apa enggak ya. Cuma setahu saya mungkin itu nggak ada. Gitu. Nah, kecintaan saya juga kepada daerah, bangsa, negara. Saya nggak punya prestasi yang lain terkecuali saya bisa mengeksplor aja. Gitu. Jadi pengen nunjukin gitu ya ke orang-orang, nggak cuma orang Indonesia aja, tapi ke mancanegara juga kalau ternyata ini loh ada makanan, ada buah-buahan asli Indonesia yang dimiliki Indonesia tuh kaya banget akan buah-buahan gitu ya Kak ya? Betul, akan buah-buahan, akan budaya, dan semua orang harus tahu nih ada budaya Sunda yang ingin memperkenalkan budayanya sendiri, dan banyak beragam budaya di Indonesia, mereka itu harus tahu. Tapi ada nggak kepikiran kayak pengen sebenarnya bikin konten kayak jalan-jalan atau yang lainnya kayak gitu? Ya misalnya duet bareng siapa nih, jalan-jalan kemana gitu, terus kita nyari-nyari kayak gitu, kayak petualang-petualang gitu loh. Pengen sih Kak. Jadi pengennya adventure, ya kan? Jalan-jalan kemana, explore. Ini budaya wisata di Kabupaten Lebak nih ada ini, wisata di Indonesia ini, pengennya seperti itu. Cuma itu terlalu menguras biaya. Iya ya. Kedua, saya juga sering pengen collab dengan YouTuber ternama, tapi susah banget kan? Susah banget itu. Saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Nanti akan jadi siapa-siapa. Loh sekarang udah jadi siapa-siapa loh. Udah terkenal kok. Amin. Amin. Mudah-mudahan jadi siapa-siapa. Amin.
Karena kan namanya kita merintis gitu ya, namanya kita membuat suatu apa ya, kreativitas tuh nggak mungkin langsung kayak wah gitu terkenal gitu kan. Pasti semuanya kan dimulai dari hal kecil gitu ya Kak ya. Dimulai dari hobi kayak misalnya tadi kata Kak Agus, hobinya makan rujak ya udah digali terus akhirnya biar bisa jadi sesuatu yang bisa menjual gitu kan. Contohnya kayak sekarang udah bisa bikin video tentang rujak-rujakan gitu. Mungkin orang lain kayak apa sih orang cuma rujak gitu kan. Tapi ternyata di balik dari itu kan ternyata ada nilai tersendiri yang ingin disampaikan gitu kan sama Kak Agus gitu. Ya kan? Terus sebenarnya saat tujuan saya itu awalnya bikin video itu bukan kejar popularitas, bukan kejar saya pengen terkenal, bukan, sama sekali bukan. Saya pengen ngebakti sama orang tua, saya cinta sama orang tua, saya pengen anak istri saya suatu saat jangka panjangnya itu nggak merasakan susahnya saya seperti dulu. Saya pengen banyak duit, udah cuma intinya itu. Saya nggak pernah ngebayangin saya pengen terkenal, saya pengen viral, nggak pernah saya bikin video tapi bisa menghasilkan uang udah cukup. Ternyata itu semua tidak bisa dipisahkan antara popularitas, uang dan uang, semuanya satu pack. Nah itu bonus menurut saya. Gitu. Tapi kalau misalnya setiap hari tuh Kak Agus sendiri buat videonya tuh rutin setiap hari atau ada jadwalnya sendiri? Dulu saya waktu kerja, saya double job, content creator iya, kerja iya, dulu di jadwal. Cuma sekarang semaksimal mungkin pengennya setiap hari upload. Cuma memang belum bisa setiap hari, gitu kan. Kalau dulu 3 kali. Misalkan Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu dulu itu. Cuma sekarang semaksimal mungkin tidak hanya Jumat, Sabtu, Minggu, ada waktu luang daripada kita diam diri, mendingan cari duit langsung ya bikin video. Berarti ya apa namanya kesibukannya Kak Agus sendiri ya dari kegiatan sehari-hari lah ya. Ada makanan apa gitu, ayo dibuat aja kayak gitu daripada dianggurin kan. Lebih baik bikin konten gitu. Betul bang. Oke. Apa namanya kalau dari istri sendiri, kenapa nggak diajak collab bareng kayak gitu makan? Kayaknya seru kan kalau misalkan bareng sama istri gitu. Apa nggak suka pedes? Beda selera, istri beda selera. Ya. Istri itu nggak suka rujak. Itu nggak suka lalapan. Emang suka, cuma sambal pilihan. Kalau saya kan semua dimakan. Makan halal, makan aja. Tapi ada nggak makanan yang nggak disuka dari Kak Agus? Yang pernah nggak kayak ada. Pernah nyobain apa terus kayak nggak enak dan nggak mau lagi nyoba? Kaktus doang ya? Aku juga ngeliatnya kayak aneh banget, terus kayak masih ada durinya gitu nggak sih? Aku kayak, kaktus kan berduri, gimana cara makan? Ada kaktus, itu nggak enak. Saya pegang, saya udah bersihin durinya, tapi ternyata masih ada duri-duri kecil. Iya. Itu kan sampai daging-daging dalamnya gitu. Iya. Durinya nggak sampai daging dalam sih, cuma luarnya aja. Cuma dipegang tuh nusuk-nusuk ke tangan gini kan. Nusuk-nusuk. Jadi makanya nggak suka sekarang kaktus. Baru tahu aku kalau kaktus bisa dimakan. Terus next mau nyobain apa lagi nih Kak? Mau nyobain kira-kira bakal bikin dari buah-buahan apa lagi nih yang mau dibuat kira-kira ke depannya? Sekarang lagi pengen rujak-rujakan setiap daerah. Kan beda-beda tuh. Sambal-sambalnya. Sambelnya atau rujaknya? Sambalnya. Sebenarnya kalau rujak itu buah-buahnya sama aja kan? Sambelnya ya? Nah, sambalnya itu beda-beda. Ada rujak petis Madura. Iya. Ya kalau aku kan dari Lampung ya. Biasanya kita makan tuh seruit. Seruit itu hampir sama mungkin kayak di Sunda gitu, kayak makan makanan yang lalapan mentah-mentahan gitu, sama makan makanan ikan bakar gitu misalnya. Langsung dari cobeknya gitu kayak yang biasanya Kak Agus makan gitu. Seruit kita biasanya. Sambelnya tuh mantep banget, sambal terasi gitu, sambal mentah gitu, dimakan sama lalap-lalapan yang daun-daunan mentah gitu. Cuma aku nggak terlalu suka sih, paling daun jambu biji yang daun jambu apa?
jambu mente yang paling aku suka biasanya. Selain itu aku udah nggak suka kayak apa sih ini kok makan daun-daunan mentah dimakan. Sampai aku ngeliat Kak Agus tuh makan ada apa ya? Yang sampai makan akarnya juga, bukan akarnya sih, kayak sampai sebatang-batang bawahnya juga dimakan, kayak ya ampun. Kok doyan? Batang pepaya. Topang apa? Batang pepaya. Oh, pepaya. Oke, kupikir apa ya? Emang nggak pahit itu? Itu sekarang salah satu jadi menurut saya ya trending topik di Instagram itu. Kenapa? Yang itu, yang batang pepaya itu ya? Oh, banyak banget yang bilang demi konten, banyak banget yang bilang itu memang bener pahit, itu gatel. Sebenarnya yang teman-teman harus tahu itu batang pepaya itu, yang suka daun pepaya itu awal saya pernah coba enak, menurut saya enak, beda lidah, beda rasa, enak, seriusan enak. Tapi kan orang kayak pepaya ya Kak, kalau direbus berjam-jam aja kadang masih meninggalkan rasa pahit dan agak-agak lengket gitu loh. Tapi kok ini tuh nggak dimasak, nggak diapa-apain, tapi dimakan enak, enjoy aja gitu ngeliat. Aku tuh ngeliatin seneng, aku karena aku juga seneng pedes gitu. Pahit, rasanya pahit. Saya juga, cuma kadar pahit itu kan beda lidah, beda rasa kan? Iya sih. Ya dong. Pedas contohnya. Menurut saya pedas banget. Menurut Mbak, si Teteh nih nggak pedas gitu. Kan begitu. Iya sih. Emang lidahnya beda banget ini sama orang-orang biasanya. Orang mah makan enaknya maunya yang manis-manis, yang normal-normal gitu. Kak Agus nih abnormal. Makan makanan yang nggak biasa dimakan sama orang gitu. Orang aku sendiri aja kadang kalau misalkan ngeliatin Kak Agus makan tuh kayak enak gitu, ngeliatin sambelnya pedes gitu. Cuma ngebayangin makan apa namanya yang pahit-pahitnya tuh kayak enggak deh. Mending aku makan yang lain aja. Ya, tapi enak. Kayak pare, enak. Pare itu enak, seriusan enak banget, enak buat lalap. Nggak suka. Aku nggak suka pare, jadi kayak mau diapain aja nggak enak rasanya. Tapi yang paling di antara makanan-makanan itu yang paling Kak Agus suka apa? Jengkol muda dan ikan Jengkol asin. muda. Kalau di sini goang, sambal goang kalau di sini. Entah di daerah lain sambal apa ya? Berarti itu dirujak juga atau pakai sambal terasi atau sambal apa? Sambal terasi. Jadi sambal 4 tipe bumbu. Jadi sambal itu seperti garam, cabai, terasi, mecin. Udah, sambalnya itu aja. Dicuel sama jengkol muda, bah, mantep banget. Habis itu baunya sampai mana-mana. Tapi emang nikmatnya makan di situ sih. Jengkol, pete itu kan makan makanan yang orang mungkin sebagian orang nggak suka, tapi bagi sebagian orang yang suka itu nikmat banget makan itu. Nikmat banget. Ya pokoknya udah nggak bisa diutarakan dengan kata-kata lah rasa itu. Enak banget. Oke deh. Apa namanya? Kalau sejauh ini Kak Agus kan dulu bukan bener-bener yang bisa banget gitu. Kayak misalkan aku nih pengen jadi konten kreator gitu. Kak Agus punya nggak sih tips and trick maksud aku, tips and trick buat Tribuners mungkin di luar sana yang sebenarnya pengen memulai untuk menjadi konten kreator gitu. Punya nggak sih tips apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu sih? Kadang kan orang mau mulai tuh takut kayak dibilang jelek atau takut apa kayak gitu. Kalau dari Kak Agus sendiri punya nggak sih sesuatu yang bisa disampaikan ke Tribuners? Ada. Ini buat teman-teman di luar sana, tips dan triks yang Kang Agus pernah coba dan Kang Agus rasakan itu, kalau misalkan memang pingin menjadi konten kreator, yang pertama harus dilakukan itu tekad yang kuat, percaya diri, tujuan mau apa tujuannya. Kedua, ya istilahnya mulai, jangan ditunda-tunda, mulai.
Maksudnya mulai itu jangan takut saya jelek, saya apa ya, malu dibilang orang. Ya pokoknya memulai dulu. Nanti setelah memulai itu kalian baru tahu apa yang harus dilakukan. Misalkan pemilihan tema, pemilihan konten. Setelah itu apa lagi ya? Pemirsa, tujuannya siapa gitu ya? Targetnya siapa gitu? Ya betul, terus konsisten loh ya. Jadi konten kreator itu banyak orang yang mau terjun melihat orang itu yang sudah jadi, yang sudah di atas gitu. Enak banget tuh ngeliat, misalkan, oh ini enak banget ya makan dapat uang langsung. Padahal proses di bawahnya itu jauh lebih nggak enak. Kalian tuh harus tahu resikonya itu dulu tuh. Kalian harus konsisten bikin video. Kadang-kadang orang-orang banyak yang nyerah, 1, 2 kali, 3, 1 atau 2 dan 3 kali bikin video. Oh kok gua nggak viral-viral ya? Kok nggak dapat uang ya? Gimana sih caranya nih biar banyak viewers ya, banyak subscriber ya? Itu nggak bakal kelihatan dari situ. Jadi makanya konsisten, tekad yang kuat, tujuan kita apa, gitu. Yang pertama harus dilakukan. Kedua, jangan pernah iri dengan pencapaian orang lain. Ketiga, percaya diri. Apapun alat yang kita pakai, seperti jangan mau wah-wah, yang penting mulai. HP, misalkan pakai HP rekam video, mulai. Misalkan mau bikin konten apa, mulai aja dulu. Jangan tertunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Mencapai kesuksesan itu tidak untuk ditunda-tunda. Tapi harus dijalani. Cuma itu sih. Oke, keren banget, keren banget. Oke. Terakhir nih sebelum kita tutup sesi obrolan kita pada malam hari ini, mungkin Kak Agus punya apa ya, bisa sampaikan harapan ataupun punya goals nggak sih ke depannya mau kayak gimana? Pengen berguna untuk dan orang-orang sekitar. Tujuannya satu, saya pengen selalu bisa membantu orang lain dengan cara saya, dan cita-cita suatu saat saya ingin mencapai puncak, yang bawah itu ikut senang gitu. Cuma itu sih, saya nggak ada harapan lebih. Kalau misalkan untuk dapat cita-citanya pengen terkenal, itu bonus dari Allah. Misalkan saya pengen banyak uang, itu bonus dari Allah. Yang penting hati kita dulu aja yang baik. Berguna, usaha bangsa dan daerah kita udah cukup. Gitu ya, keren banget lah. Kita tadi udah ngobrol banyak banget ya Tribuners, dari awal perjalanan Kak Agus, dari bukan siapa-siapa sampai sekarang lagi merintis untuk menjadi seorang konten kreator, berawal dari hobi atau ya kesukaan makanan kesukaan, akhirnya bisa muncul tuh sekarang jadi konten kreator rujak-rujakan gitu ya. Nah mungkin buat Tribuners di rumah ataupun dimanapun kalian berada bisa mulai dari hal-hal kecil seperti itu yang tadi udah diceritakan sama Kak Agus, mungkin bisa jadi contoh buat semuanya gitu. Oke deh, kita tadi udah ngobrol panjang. Terima kasih sekali Kak Agus untuk waktunya pada malam hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi. Semoga nanti ke depannya bisa lebih sukses lagi, lebih banyak dikenal orang, menjadi panutan buat orang-orang di luar sana. Gitu ya Kak Agus ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.